Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik SD Kristen Terang Bangsa. Jumpa lagi dengan Kak Vivian di sini dan juga Kak Kris. Kakak mau ajak kita sama-sama siapkan hati untuk pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Bukankah aku
ajari kami untuk menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang tolong setiap kami Tuhan, untuk melakukan apa yang jadi bagian kami, mendengar apa yang jadi mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar sedikit firman-Mu, kiranya Engkau yang berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau diajari dan mau belajar Tuhan. Biar sungguh kami jadi anak-anak-Mu yang bisa melakukan semuanya tepat seperti yang Kau mau. Biar kami jadi boleh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melakukan semuanya dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang Natal. Kita kan udah masuk bulan Desember. Kalau di bulan Desember kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal berapa? 25, betul banget. Tanggal 25 kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau di gereja atau di sekolah minggu adik-adik, biasanya kan ada perayaan Natal kan. Dan pernah nggak adik-adik waktu merayakan Natal di gereja adik-adik ada drama? Atau mungkin adik-adik sendiri yang ikut dramanya, main peran. Kalau di drama biasanya ada siapa aja? Ada yang meranin jadi Maria, ada yang meranin jadi Yusuf, ada juga yang jadi orang-orang Majus, ada juga Raja Herodes. Oke, kakak pagi ini mau cerita tentang keempat tokoh ini, tentang Maria, tentang Yusuf, tentang orang Majus, dan juga tentang Herodes. Kita mulai dari Maria dulu ya. Kita mau sama-sama buka di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lukas pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ini jawaban Maria. Jawaban atas apa sih kak? Jawaban ketika malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa dia itu akan mengandung. Loh, tapi Maria itu saat itu belum menikah. Bagaimana bisa mengandung? Ya, jadi Maria itu dapat anugerah dari Allah untuk Maria boleh mengandung Yesus yang nantinya akan menjadi Tuhan kita dan juru selamat. Jadi saat itu Maria yang kondisinya belum menikah tapi dapat kabar dari malaikat bahwa dia harus mengandung. Mungkin kalau orang normalnya kan berpikir, aduh bagaimana ini? Kan aku belum menikah. Tapi kalau aku sudah hamil, nanti apa yang orang lain katakan buat aku? Apa yang akan terjadi padaku? Karena orang pasti akan berpikir kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi Maria enggak. Jawaban Maria nih yang tadi kita baca. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, ini hebat sekali ya adik-adik ya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidupnya, dia bisa berkata dengan seperti itu. Lapang dada, dia menerimanya dengan penuh sukacita. Dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi dia ngerti posisinya dia adalah hamba Tuhan. Terus dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tidak menentang, dia tidak ragu-ragu, dia tidak menolak, tapi dia menerimanya dengan senang hati. Padahal kondisinya saat itu bisa saja dia dipermalukan, bisa saja dia bahkan dihukum mati karena dia belum menikah tapi harus mengandung. Wah, itu berat sekali ya adik-adik ya. Tapi itulah Maria. Yang kedua, kita mau bicara tentang Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Saat itu ketika Maria mendapatkan firman Tuhan bahwa dia harus mengandung, Yusuf itu posisinya belum menikah dengan Maria. Jadi masih posisi tunangan, orang yang menuju kepada pernikahan tapi belum menikah. Jadi sudah memutuskan nih, oh ya saya akan menikahi Maria, tapi belum. Itu namanya sedang bertunangan. Mereka dalam kondisi sedang dalam pertunangan. Lalu ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia tahu, Maria akan mengandung. Tapi karena ketulusan hatinya, Yusuf itu diam-diam ingin melepaskan Maria. Yuk sama-sama kita baca di Matius. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Matius pertama ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi karena ketulusan hatinya, karena kebaikan hati Yusuf, dia itu berkata seperti ini, aku gak mau kalau Maria nanti dapat malu, aku tidak mau kalau Maria nanti
dipermalukan orang dan dihukum orang. Jadi aku memilih untuk melepaskannya diam-diam. Seperti itu. Tapi saat itu malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu setelah Yusuf mendengarkan itu dari malaikat, dia menetapkan hatinya. Di hatinya dia berkata, "Oke, karena itu memang yang dari Tuhan, aku akan tetap mau setia dengan Maria. Walaupun mungkin orang akan berpandangan yang buruk, orang akan berkata yang jelek tentang kami, tapi karena itu yang dari Tuhan, kami mau nurut. Aku tetap mau menerima Maria dan juga mau menerima bayi yang ada di dalam kandungannya." Itu yang dilakukan Yusuf. Lalu kita mau ke tokoh ketiga, yaitu orang-orang Majus. Kita baca sama-sama di Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi orang-orang Majus itu tahu kabar kalau Yesus itu lahir, Yesus yang akan menjadi raja dan juru selamat. Mereka mendengarkan itu dan mereka berkata, "Oke, aku mau datang, aku mau menyembah dia." Padahal kalau adik-adik tahu ya, orang-orang Majus ini, ketiga orang ini, mereka itu orang-orang yang terhormat, mereka itu orang-orang kaya, mereka itu orang-orang yang luar biasa hebat. Tapi mereka mau datang menemui Yesus yang saat itu sudah dilahirkan untuk menyembah bayi, menyembah seorang anak kecil. Mereka mau tunduk dan menyembah. Wah, itu kerendahan hati yang luar biasa ya adik-adik ya. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, kaya raya, tapi mau datang menyembah kepada seorang anak kecil, seorang Yesus yang baru saja dilahirkan. Karena apa? Karena mereka tuh mau menuruti apa kata Tuhan. Mereka mendengar kabar akan ada raja yang dilahirkan, namanya Yesus. Seperti itu. Mereka tahu, mereka menangkap firman Tuhan. Oke, ada raja dan juru selamat yang dilahirkan. Aku mau datang untuk menyembah. Itu adalah tokoh yang ketiga. Sekarang kita mau bahas tokoh yang keempat. Siapa adik-adik? Raja Herodes. Raja Herodes itu adalah raja yang saat itu memerintah ketika Yesus dilahirkan. Kita baca sama-sama ya. Jadi ketika orang-orang Majus itu datang, mereka itu datang untuk menghadap juga kepada Raja Herodes. Kenapa? Karena Raja Herodes mengundang mereka, ingin berbicara dengan mereka. Karena Raja Herodes ini mendengar akan ada raja. Siapa ya? Apakah aku akan digantikan? Seperti itu. Yuk kita baca sama-sama. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Dia di sini berkata sama orang Majus kalau dia juga mau datang menyembah, padahal sesungguhnya enggak. Dia itu pengen tahu di mana raja yang dilahirkan itu, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya dia itu bisa membunuh Yesus, karena dia takut tahtanya diambil. Dia takut posisi raja itu dicuri, karena sudah dikabarkan bahwa seorang raja telah dilahirkan. Jadi Raja Herodes itu posisi ketakutan, takut kalau misalkan tahtanya diambil dan direbut. Sampai pada akhirnya Raja Herodes ini berbuat jahat sekali adik-adik. Dia memerintahkan untuk supaya bayi-bayi dan anak-anak kecil semuanya dibunuh. Karena apa? Karena dia tidak bisa menemukan Yesus. Karena orang-orang Majus itu tidak mau kembali kepada Raja Herodes dan memberitakan di mana Yesus berada. Tapi karena Raja Herodes ini begitu takut dan begitu marah, begitu benci kepada kelahiran Yesus, dia akhirnya membunuh semua anak-anak kecil dan juga bayi-bayi. Sungguh jahat sekali ya adik-adik ya. Kalau kita pikirkan kok ada gitu ya orang sampai sejahat itu gitu.
Tapi itulah yang terjadi karena ketakutan, karena ketamakan, karena rakus akan kuasa, dia sampai membunuh semua anak kecil. Itu tadi kisah tentang Herodes, tokoh yang keempat. Kita sudah belajar dari Maria, dari Yusuf, orang-orang Majus, dan juga Raja Herodes. Kalau adik-adik nih disuruh memilih belajar dari empat tokoh ini, adik-adik mau memilih siapa? Oh, ada yang berkata mau memilih Maria, boleh. Mau memilih Yusuf, bagus juga. Memilih orang-orang Majus, wow, hebat. Tapi saya rasa gak ada ya dari adik-adik yang mau memilih seperti Raja Herodes ya. Tapi Kak, aku pernah main peran jadi Raja Herodes. Gak apa-apa kalau memang cuma untuk di drama. Sebagai apapun kita, gak masalah. Karena kan kita cuma bermain peran hanya untuk drama. Tapi dari drama yang kita mainkan, ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau untuk kisah nyata, untuk kehidupan sehari-hari, kita mau belajar dari tokoh-tokoh yang ada, jangan sampai kita memilih seperti Raja Herodes. Dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, tapi justru dia memilih yang tidak baik. Dengan otoritas yang dia punya, justru dia melenyapkan sebanyak anak, bahkan semua anak-anak kecil seperti itu. Karena apa? Karena kuasa yang dia punya, karena kesombongan yang dia punya, karena ketakutan untuk tahtanya direbut. Kalau adik-adik punya sesuatu, adik-adik nanti diberkati Tuhan dengan luar biasa, adik-adik jadi orang-orang yang hebat. Jangan sampai kekuasaan itu membuat adik-adik lupa diri. Jangan sampai kekuasaan dan kuasa otoritas yang Tuhan berikan buat adik-adik jadi membuat adik-adik tamak, jadi membuat adik-adik rakus akan kekuasaan dan akhirnya menindas yang lemah. Karena itu tidak baik dan Tuhan pasti tidak suka. Tapi ayo sama-sama kita belajar dari Maria, belajar dari Yusuf, belajar dari orang-orang Majus. Kenapa? Karena Maria hebat. Dengan kondisinya seperti itu, kondisi yang mungkin bisa saja merugikan dirinya, dia tetap memilih apa yang jadi kehendak Tuhan buat dia. Ayo sama-sama kita belajar. Tuhan, aku mau seperti Maria. Apapun yang jadi kehendak-Mu buat hidupku, aku mau berkata, ya Tuhan, aku mau. Aku mau ambil bagian. Aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Belajar juga dari Yusuf, yang mungkin bisa saja mendapatkan malu. Mungkin bisa juga akhirnya nanti dia juga ikut dihukum. Tapi dia tetap setia. Yusuf itu orang yang setia. Bahkan tadi di Alkitab dituliskan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus. Ayo sama-sama kita belajar jadi orang yang setia dan yang tulus, yang tetap berpegang pada apa yang Tuhan mau, setia pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan tulus hati melakukan semuanya. Juga kita belajar dari orang-orang Majus, orang kaya, orang yang diberkati Tuhan, orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, orang-orang hebat, tapi mau merendah di hadapan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, ayo kita belajar, kita merendah seperti orang-orang Majus. Bukan jadi sombong seperti Raja Herodes, tapi tetap seperti orang-orang Majus. Orang-orang hebat diberkati Tuhan, tapi rendah hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak ada kesombongan, dan tetap menyembah pada Tuhan. Oke adik-adik, pagi ini kita sudah belajar tentang 4 tokoh yang kita pelajari tentang Natal ini ya. Ayo kita belajar dari 3 tokoh yang hebat. Siapa? Maria, Yusuf, dan juga orang-orang Majus. Tapi dari Raja Herodes kita juga harus tetap belajar untuk jangan seperti dia. Oke? Yuk sama-sama mulai saat ini kita ambil keputusan. Tuhan, aku mau belajar dari tokoh-tokoh yang hebat ini. Kami mau jadi anak-anak yang setur dengan yang Engkau mau. Jadi anak-anak yang berkata, oke Tuhan, aku melakukan semuanya untuk Engkau dengan tulus hati dan dengan kerendahan hati. Sama-sama kita tutup devotion kali ini dan kita mau berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang berikan pengurapan itu buat kita. Oke? Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan dari tokoh-tokoh yang ada. Kami mau belajar seperti Maria, kami mau belajar seperti Yusuf, dan juga seperti orang-orang Majus Tuhan. Biar Engkau yang berikan urapan itu untuk setiap kami, Engkau yang berikan kemampuan itu untuk setiap kami, biar kami boleh melakukan kehendak-Mu, biar kami boleh melakukan bagian kami, tepat seperti yang Engkau mau. Memiliki kerendahan hati,
memiliki kesetiaan, dan memiliki ketulusan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekian devotion hari ini dan kakak ucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.